Melangkah pasti di jalan terang, ilmu dan iman jadi pegangan. Madrasah kami tempat harapan, Al-Barokah sinar di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf, mahasiswa PPG dalam jabatan Guru Kelas MI PEK 3 tahun 2025, LPTK Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa 25404113537. Saya akan melaksanakan pembelajaran di MI Al-Barokah Madura Meturi Lamongan, mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 2 semester ganjil bab 3 tentang berhati-hati di mana saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi Pak Guru. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Kalau kalian semangat, Pak Guru juga semangat untuk mengajar kalian. Sepertinya ceria semuanya hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita buka dulu dengan bacaan doa. Untuk doa saya minta kepada Mas Nabil, ayo maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih, silakan kembali ke bangkunya. Selanjutnya saya akan mengabsen kehadiran kalian. Tadi saya lihat ada 2 bangku kosong. Kira-kira siapa ya yang tidak hadir? Jabran Pak. Jafran. Yang satu siapa? Rizky Pak. Rizky. Kenapa kok tidak hadir? Jatuh dari sepeda. Jatuh dari sepeda. Berarti itu kurang hati-hati. Seperti pada pembelajaran kita. Di pembelajaran kita nanti akan membahas tentang hati-hati di mana saja. Mari kita doakan mereka berdua agar mereka segera sehat dan bisa masuk kelas atau sekolah kembali. Dengan doa ini berarti kalian sudah menunjukkan rasa cinta kalian kepada sesama, yaitu teman-teman kalian. Sekarang saya cek dulu kesiapan sampean sebelum melaksanakan pembelajaran. Nah, sudah. Yang sebelah situ sudah ya. Sekarang alat tulisnya coba dikeluarkan. Alat tulisnya. Kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Nah, ayo kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Nah, tepuk tangan dulu biar tambah semangat. Anak-anak, setelah kita tadi menyanyikan lagu wajib nasional, kita akan menjadi cinta kepada tanah air. Tadi kalian sudah bercerita tentang teman kalian yang jatuh dan tidak bisa bersekolah. Sekarang saya ingin tanya, kira-kira benda apa yang ada di rumah yang berpotensi menimbulkan bahaya? Ayo angkat tangan yang bisa. Mas Renda, gergaji. Yang lain, ayo angkat tangan. Pisau. Ada lagi? Listrik. Penjelasannya bagaimana coba ketika kamu menjawab gergaji? Kenapa gergaji kok berbahaya? Karena gergaji itu tajam Karena gergaji itu tajam dan bisa melukai tangan. bisa melukai tangan. Tadi yang pisau apa? Ayo coba. Karena tajam Pak dan bisa melukai kita. Karena tajam dan bisa melukai kita. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana membuat kata ajakan atau larangan agar teman kita berhati-hati.
Sekarang saya pengen tes, apakah masih ingat pelajaran kemarin atau tidak? Coba buatkan saya kalimat ajakan atau larangan agar teman kita bisa berhati-hati. Ayo, angkat tangan yang bisa. Mbak Firda. Hati-hati saat menaiki tangga. Hati-hati saat menaiki tangga. Ayo. Hati-hatilah saat bersepeda. Hati-hatilah saat bersepeda. Ada lagi. Hati-hati saat nyebrang. Hati-hati saat menyeberang. Saya akan tunjukkan dua gambar. Di sini ada gambar yang sudah sering kita lihat, mungkin juga bisa terjadi di sekitar kita. Sebelah kanan saya ada gambar yang seperti ini, di sebelah kiri ada gambar seperti ini. Kira-kira yang sebelah kanan ini gambar apa, anak-anak? Gambar jatuh dari tangga. Yang belum jawab sama sekali siapa tadi? Coba yang ini, ayo, gambar apa? Jatuh ke selokan. Kalau jatuh ke selokan seperti ini atau jatuh dari tangga, ini sakit enggak? Sakit. Kalian pernah mengalami? Pernah. Yang mana? Yang jatuh dari tangga atau yang ke selokan? Keselokan. Ini yang tangga, itu yang keselokan. Sakit ya. Kenapa ini kok bisa terjadi? Kira-kira kenapa? Ayo, yang ini dulu, yang jatuh dari tangga. Karena tangganya licin. Ada lagi. Karena berlari. Ada lagi. Kepleset. Nah, itu sebab-sebab. Bisa disimpulkan dari sebab-sebab itu karena kita kurang berhati-hati. Terus kalau sudah kejadian seperti ini, biar tidak terjadi lagi, siapa yang bisa membantu? Kita semua. Caranya bagaimana? Yaitu membuat kalimat ajakan agar berhati-hati. Nah, nanti kita akan membuat proyek yang berupa poster ajakan atau larangan agar supaya kita berhati-hati. Sebelumnya saya tunjukkan dulu. Ini ada beberapa tanda bahaya. Nah, saya tunjukkan. Nah, ini ya, ada tanda bahaya. Di sini ada yang disilang. Disilang ini berarti menandakan ini tidak boleh dilakukan. Contohnya apa? Jangan pegang pisau. Nah, ada gambar pisau, kemudian ada tanda silang. Berarti itu berbahaya. Ada lagi tanda seru. Tanda seru ini perintah atau larangan. Jangan berlari ketika naik tangga. Terus ada tandanya. Nah, ini adalah contoh dari tanda bahaya yang ada di sekitar kita. Hari ini kalian semua akan berperan sebagai pahlawan, superhero. Pahlawannya apa? Pahlawan waspada. Jadi kalian memberikan perhatian, kewaspadaan kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan apa, Pak, senjatanya? Dengan poster. Nah, tujuan hari ini kita seperti itu. Yang pertama, proyek membuat poster agar teman atau orang di sekeliling kita bisa berhati-hati. Tujuan yang kedua, dengan adanya itu kita berarti menyayangi diri sendiri dan juga orang lain. Sebelum kita memulai pembelajaran inti dan membuat proyek, agar kita fresh, agar kita semangat, ayo kita berdiri dulu. Ayo berdiri semua. Saya akan menanyakan ke kalian dan nanti kalian jawab dengan semangat biar nanti proyek yang akan kita bikin bisa sukses. Kalian sebagai pahlawan waspada. Kita mulai ya. Jaga diri, jaga teman, saling jaga. Jaga diri, jaga teman, saling jaga. Teman susah, teman senang. Jaga diri, jaga teman, saling jaga. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, sudah siap semuanya. Sepertinya kita memulai pembelajaran hari ini. Ayo duduk.
Untuk melaksanakan pembuatan proyek kita, yaitu membuat poster, ini akan saya bagi menjadi 3 kelompok, masing-masing terdiri dari 4 anak. Jadi nanti per kelompok akan saya beri LKPD, kemudian saya beri tugas untuk membuat poster itu. Jadi sekarang kita buat kelompok dulu. Kita sudah terbagi menjadi 3 kelompok dan masing-masing kelompok ada 4 anak. Coba saya tes dulu. Ke kelompok 1, gimana, sudah siap? Siap. Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Siap. Luar biasa. Coba dibuka dulu LKPD-nya, didiskusikan dulu. Apa yang didiskusikan? Ada 3 hal. Yang pertama yaitu di mana tempat kejadiannya. Kemudian wujud bahayanya berupa apa? Dan kemudian yang ketiga adalah apa himbauan atau kalimat yang tepat untuk dituangkan atau digambarkan di poster sampean itu. Ini nanti media untuk membuat posternya. Adapun waktunya yaitu 5 menit untuk merancang dan menulis. Kemudian 25 menit untuk menggambar dan mewarnai. Dan yang terakhir nanti 15 menit untuk presentasi ke depan. Paham? Sudah. Sekarang mulai dikerjakan. Ayo dimulai dikerjakan. Barangkali nanti kalau ada yang mau ditanyakan juga boleh tanya. Dalam proses kalau kurang paham ya, silakan ditanyakan. Sepertinya sudah hampir selesai. Untuk kelompok 2, untuk kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 1 sudah. Untuk kelompok 3-nya belum. Bagaimana anak-anak, tugasnya sudah selesai? Alhamdulillah, luar biasa. Kalian sudah menyelesaikan tugas membuat proyek poster dengan baik. Coba tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sekarang waktunya presentasi maju ke depan untuk menjelaskan proyek yang telah kalian buat. Nanti akan saya panggil per kelompok untuk menjelaskan atau mempresentasikan proyek yang telah dibuat. Untuk pertama saya panggil dulu untuk kelompok 2. Silakan maju. Siap untuk presentasi? Silakan. Teman-teman, kami membuat poster hati-hati ke sangat listrik. Tujuannya adalah supaya teman-teman akan berhati-hati saat menggunakan listrik. Iya. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ayo, barangkali ada yang pengen tanya tentang poster yang dibuat oleh kelompok 2, silakan. Itu gambar apa? Ada pertanyaan dari kelompok 3, itu gambar apa? Tolong dijelaskan. Ini ada gambar colokan listrik, ada tangan dan ada tanda bahaya. Terus ada tulisannya apa itu? Hati-hati ke selat listrik. Iya, luar biasa untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Kembali tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang saya panggil kelompok 3 untuk maju presentasi di depan. Kelompoknya Mas Nabil, silakan maju. Sudah siap? Silakan dipresentasikan. Teman-teman, kami membuat poster stop main korek api supaya tidak bermain korek api sembarangan. Agar tidak bermain korek api sembarangan. Terus ada lagi? Agar tidak terjadi kebakaran. Barangkali ada yang mau tanya untuk yang lagi presentasi di depannya, silakan. Silakan dijelaskan. Ada korek dan ada tanda larangan. Di sini juga ada Tulisan ya. stop main korek api. Iya, terima kasih untuk kelompok 3. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Silakan kembali ke tempat. Yang terakhir saya panggil kelompok 1 untuk maju ke depan. Sudah siap presentasi? Ayo silakan. Teman-teman, saya membuat poster awas benda tajam. Biar apa? Agar kita tidak terkena benda tajam. Nah, Agar kita terkorek dan
agar tidak tergores dan berdarah. Terima kasih untuk kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Silakan kembali ke tempat. Setelah kalian melaksanakan pembuatan proyek dengan membuat poster dan juga telah mempresentasikan di depan, saya lihat semuanya sudah melaksanakan tugas dengan baik. Secara garis besar semua sudah bagus. Mulai dari pembuatan sampai presentasi sudah bagus. Hanya saja ada hal-hal yang perlu saya sampaikan. Untuk hasil karya dari kelompok 2, yang tadi pertama presentasi, ini sudah lengkap, sudah bagus. Hanya saja ini gambarnya nanti dikemas lebih baik lagi, biar tambah menarik. Untuk kelompok 3, dengan gambar api, ini sudah bagus. Pesannya sudah tersampaikan dengan baik. Hanya saja dalam hal pewarnaan, ini tolong dipelajari lagi untuk belajar mewarnai biar lebih rapi. Sedangkan untuk yang kelompok 1 tadi sudah, menurut saya sudah bagus. Hanya saja tadi ketika presentasi kurang lancar menyampaikannya. Apa yang kalian buat di pembelajaran kali ini, intinya kalian harus berhati-hati di mana saja, baik di rumah, baik di sekolah maupun tempat-tempat yang lain. Bukan hanya itu, harus berhati-hati dengan benda-benda yang berpotensi untuk menimbulkan bahaya. Seperti tadi ada gergaji, ada pisau, ada palu, dan lain sebagainya. Karena benda-benda itu bisa merugikan kita, bisa menyakiti kita. Jadi kita harus berhati-hati. Nih, berarti ini wujud cinta dan kasih sayang sampean kepada diri sendiri, juga kepada teman yang lain. Karena kalian sudah melaksanakan proyek dan tugas kalian dengan baik, maka saya akan membagikan stiker pahlawan waspada. Karena hari ini kalian semua adalah pahlawan. Untuk itu saya bagikan satu-satu dengan sebutan Hero Ration. Hero Ration adalah pahlawan waspada, luar biasa. Ini tak bagikan dulu satu-satu stikernya. Karena apa? Ini sebagai apresiasi saya, kalian hari ini sudah melaksanakan tugas sebagai pahlawan. Pahlawan waspada. Pahlawan untuk siapa? Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi pahlawan untuk teman-teman yang lain juga. Nah, tepuk tangan dengan proyek kita hari ini. Luar biasa. Kemudian sebagai tindak lanjut, biar sampean lebih paham lagi, nanti di rumah ada tugas. Tugasnya apa? Membuat poster lagi secara mandiri, sendiri-sendiri. Kemudian poster itu bisa dibagikan kepada teman-teman yang lain atau bisa langsung ditempel di rumah, di tempat yang sesuai dengan posternya. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, marilah kita tutup dengan bacaan doa. Untuk doa, saya minta kepada Mbak Alia untuk ke depan memimpin doa. Silakan. Teman, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah wabil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Anak-anak sekalian, sebelum saya ucapkan salam, hari ini pelajaran yang telah kita pelajari, intinya kita harus saling menyayangi diri sendiri maupun menyayangi orang lain. Harus tetap waspada dan harus tetap berhati-hati di mana saja. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Barakah di masa depan.